kami, biar kami bisa mengerti dan bisa menjadi pelaku firman. Khususnya hamba-Mu Tuhan, kasihan Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik benar. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Bapa, kasihani kami. Kami mau dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kurang cas. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, nanti itu jadi apa, teriakan malaikat loh. Alkitab berkata. Sekarang pas tengah 2. Jadi berapa puluh tahun saya nggak pernah lihat jam kalau khotbah. Sekarang tengah 2. Tadi Pak Firman ada di taman, kok nggak nongol? Ada kan Simon? Mana? Kok nggak ada? Kemarin mengadu super, mengadu super. Oh, nggak apa-apa kalau saya lebih keren, nggak apa-apa. Biasanya kan. Jadi salam sama dia. Amin. Terus Ibu, tadi yang bersaksian dari suku mana, Bu? Suku apa, Bu? Suku apa? Suku apa? Asli dari mana? Asli dari mana? Papua ya? Papua. Papua ya? Ambon Kei. Berarti gini. Saudara perhatikan. Kalau ada yang bicara depan ini, hatiku bisa tangkap semua. Ibu bicara dengan tulus. Tuhan berkati kuatnya. Aku bisa tangkap kok. Siapa yang tulus, siapa yang serius, siapa yang 100%, siapa yang 20%. Ibu kuatnya. Terus itu yang baju merah, siapa namanya lupa kamu? Markus Manulu. Minggu lalu dia datang tapi pintu udah ditutup. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Nah, semua ini siapa namanya? Ayo, udah ada. Sudah ada nama. Hari ini kita khotbah dari ayat yang sama. Khotbah ke-7 kali, ke-6. Nah, Filipi 3:10. Wow. Diri dong. Dengar saudara, sebelum kita baca. Kan saya selalu bilang, habis khotbah kan ada yang doakan. Mungkin tempat lain saudara nggak temukan itu. Baru mau menemukan. Habis khotbah ada yang doa. Itu bukan anggar jago saudara, tapi betul-betul tergerak dan ingin Tuhan mendengar suaranya. Jadi kalau ada yang tergerak untuk berdoa, maju ke depan. Mau 2 orang ke 3 orang silakan maju. Itu bukan anggar jago, bukan sok-sokan, bukan aku hebat, bukan. Tapi menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Mungkin gereja lain mungkin saudara nggak menemukan itu, tapi ini mau dia saudara menemukan. Kenapa? Saudara, aku mau saudara menjadi dewasa. Amin. Filipi 3:10. Dengarkan baik-baik saya bacakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, puji Tuhan, silakan dulu. Ini perhatikan saudara. Ini khotbah ke-6 dari ayat yang sama. Tapi kalau 5 kali kita udah kata mengenal, sekarang kita maju kepada kebangkitannya.
Untuk kata mengenal aja 5 kali khotbah. Kata kebangkitan tak tahu berapa kali khotbah nanti. Tergantung Tuhan lah bagaimana diberikan. Saya juga belum tahu. Nah, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita udah melihat kata mengenalnya 5 kali khotbah. Sekarang kita lihat mengenal kebangkitannya. Nah, kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Iya. Yang udah dapat tolong baca. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya. Masih. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia ibadah kita. Maka perlu Paulus mengatakan ingin mengenal kebangkitannya. Tapi kalau soal berbicara soal kebangkitan minggu depan, ini belum. Kita lihat dulu, kita mau berusaha bangsa. Kebangkitan dari mana? Bangkit dari mana? Dari orang mati. Dari kematian, betul. Amin. Nah, kita lihat sekarang, kita bahas sekarang, kita buka sekarang tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau soal kebangkitan minggu depan dulu. Sekarang kita lihat, sebelum kebangkitan ada kematian. Ada orang berkata begini, masa Tuhan mati? Ada kan? Pernah dengar nggak? Sering. Orang dia nggak kenal kok. Apa sih? Masa Tuhan mati? Tapi hari ini kita lihat, Tuhan menjadi manusia. Ingat, Tuhan menjadi manusia dan mati. Untuk apa? Satu, kita buka. Saya nggak lama khotbah, paling 15 menit. Coba buka ya, Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Iya. Dengarkan, saya akan bacakan dengan saudara. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan, udah dapat belum? Udah. Pada keesokan harinya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Dari keesokan harinya, Yesus datang padanya, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat anak domba yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Kata Yohanes Pembaptis. Udah dituduh itu orangnya. Terus dengan cara apa dia menghapus dosa? Pengorbanannya. Pengorbanan kematiannya, betul. Jadi bukan ngomong tok, bukan khotbah tok, bukan banyak ngomong, tapi dia buktikan bagaimana cara menebus dosa manusia dengan kematiannya. Jadi saudara, Tuhan jadi manusia harus rela mati. Amin. Mati untuk menebus dosa manusia. Rela mati untuk menebus saya dan saudara. Jadi bukan sembarangan jadi mati, sembarangan mati, penting matinya. Tapi ada tujuannya. Tujuan pertama kita lihat Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Efesus 4 Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Iya. 1, 2, 3. Itulah Satanas. Sama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya Satanas tatkala yang lain lagi membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukan Karena ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Iya. Sekarang tempat saya udah sampaikan tentang ayat ini. Bahwa dia harus turun ke dunia orang mati, turun ke dunia paling bawah untuk membawa keselamatan. Jadi mereka-mereka yang sebelum Tuhan Yesus yang belum pernah mendengar Injil harus mendengar Injil untuk bisa selamat. Adam kan belum pernah mendengarkan, Musa belum pernah mendengarkan, orang-orang yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus belum pernah mendengarkan. Tapi untuk itu Yesus perlu turun ke dunia orang mati
untuk menyampaikan berita keselamatan sama mereka. Nah, supaya saudara bisa, sebenarnya kalau saya ditanya begitu sama mereka, saya diam aja, biar nggak ngerti mereka, biarin. Tapi kalau ada yang bertanya, saudara mau jelaskan sama mereka. Tuhan itu harus menyampaikan berita keselamatan kepada mereka yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka mereka menerima berita keselamatan dan mereka diselamatkan. Kenapa? Yesus harus, ayat lain berkata, Yesus menyampaikan Injil keselamatan kepada mereka-mereka yang tertawan dalam kematian. Itu yang pertama. Kenapa Yesus harus mati? Saudara, nggak usah pelototin saya. Saya senang, saudara. Saya senang. Apa perlu didoakan supaya ngomong saya tambah lancar dikit lah ya? Nggak usah gini aja lah. Coba, kalau saya sehat, saya pergi ke bawah jembatan, saya mesti kesaksian apa? Sakit mana buktinya? Dia harus begini. Emang harus begini sampai mati, nggak apa-apa. Seperti Paulus, Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, sampai mati Paulus tidak dipulihkan, sampai mati Paulus tidak disembuhkan. Jadi kita jangan terpaku untuk sembuh kaya kawan. Enggak. Seperti Paulus sampai mati tidak disembuhkan, bahkan sampai mati cuma mati di rumah kos-kosan. Itu Paulus. Sementara banyak orang Kristen mau rumah lah, mau kaya lah, mau sehat lah, segala macam, itu mah alat kecil dalam Tuhan. Dalam Tuhan bukan itu yang utama. Yang utama gimana dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai mati. Nah, kalau aku sehat, udah pulih seperti dulu, saya pergi ke bawah jembatan, saya kesaksian, saya pernah sakit, mana buktinya? Tapi kalau begini kan, itu seperti kemarin saya di Ciliwung, samping Ciliwung di Jalan Tua Hari, langsung mereka bilang, pendeta ya. Saya bilang, kok tahu? Untung saya bilang, kasihan dia loh. Kembali saya pergi ke belakang pasar Cisarua. Mereka semua tidak ada seiman. Saya melihat saya jalan, melihat saya ngomong, mereka tahu saya sakit. Saya bersaksi, saya bisa begini karena Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal. Itu paling utama. Jadi mungkin bagi mereka yang penting makan minum nggak apa-apa. Yang penting bagi saya, Tuhan Yesus disampaikan sama mereka. Mungkin saudara dalam pikiran mereka, bodoh lah mau ngomong apa kek. Yang penting kita makan roti, minum kopi nggak apa-apa. Itu mungkin dalam pikiran mereka. Seperti saya di terminal Sukabumi, terminal apa sih namanya? Parang Siang Bogor. Ayah wahai. Nah, pokoknya salah satu terminal di Sukabumi. Saya datang, kita ngobrol, mereka lihat, Bapak saya di Kampang. Itulah untuk usaha saudara. Dimanapun kalau saya ketemu orang, saya ketemu tukang ojek, dimanapun, langsung mereka bilang, Bapak sakit stroke ya? Dalam saya puji Tuhan. Benar, saya sakit stroke karena kecelakaan. Tapi karena Tuhan Yesus masih, jadi sama siapapun saya bisa bersakit. Jadi untungkan sakit. Coba kalau nggak sakit mau saksian apa? Untung sakit. Aneh nih pendeta. Untung sakit. Kalau nggak sakit saya mau ngomong. Kalau nggak sakit ngomong apa? Tapi kalau kena sakit saya bisa menyaksikan Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara, dengan begini saja saya udah kemana-mana kok menginjil. Amin. Apa perlu sehat lagi? Kalau sehat lagi bahaya. Siapa orang muda yang lama? Puncak naik motor. Nah, dia langsung ketawa dia. Orang muda lama dia. Mohon dulu benar mohon kayak. Aku tahu kau mau lihat aku ini. Nah itulah saudara, saya bersyukur sakit begini. Dengan sakitku aku bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Kalau soal kaya semua juga orang bisa kaya kok. Kalau hebat semua orang bisa hebat. Kalau punya pangkat semua punya pangkat. Tapi kalau sakit hidup lagi, mati hidup lagi, jarang. Dan ini baru bisa saya saksikan Tuhan Yesus baik. Kalau saya bersaksi bukan kepintaran ngomong, bukan kehebatan retorika, tapi udah kenyataan, udah kusaksikan hidup Tuhan Yesus dalam hidupku.
Makanya saya tidak pernah malu, saya miskin, saya tidak pernah malu. Saya ditinggalkan lari nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyaksikan Tuhan Yesus baik. Jadi, yang pertama, kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa Tuhan itu kok mati? Dia harus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil keselamatan. Sebenarnya kan sebagai Tuhan kan bisa aja dia pakai ilmu segala macam, ngomong sampai ke dunia orang mati, tapi enggak. Dia pakai seperti manusia, harus mati dan turun ke dunia orang mati. Itulah jawabannya. Kenapa Tuhan itu harus mati? Dengan matinya dia akan menyampaikan Injil kepada orang mati. Sebenarnya kan tinggal dia itu bangkit enggak. Dia kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, coba buka dalam Kolose 1 ayat 21. Kolose 1 ayat 20. 21 atau 20? 20 ayat 20. Udah dapat sama-sama 1, 2, 3. Kaulah dialah yang menamakan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah yang madakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 21. Juga kamu yang dalam hidup jauh dari Allah dan yang berusaha dalam hati dan pikiran seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Iya. Jadi yang kedua, dia membuat pendamaian antara saya dengan Tuhan dengan matinya. Apa jawaban kedua? Jawaban kedua, dia memperdamaikan kita yang berdosa dengan Bapa di surga yang mulia. Yang pertama tadi dia harus turun ke dunia orang mati. Yang kedua, dia untuk mendamaikan kita dengan Tuhan Bapa di surga. Dengan cara apa? Dengan cara matinya. Jadi bukan kadang begini. Ini dahulu kala. Waktu Tuhan Yesus mati, langsung iblis bertepuk tangan. Mati lo. Syukurin mati lo, mau selamat mati lo. Jadi kalau ada orang bilang, mati lo, syukurin lo Tuhan Yesus, itu sama dengan iblis. Hati-hati. Jadi waktu kematian Tuhan Yesus, iblis sudah bertepuk tangan, udah joget-joget, apa lagu nado itu? Udah berpocok-pocok mereka. Kenapa? Udah mati juru selamat. Padahal mereka tidak tahu Yesus mati untuk menyampaikan keselamatan dunia orang mati dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa harus mati? Itu ada dua itu, saudara. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan sembarangan, saudara. Untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Hargailah itu, hormati itu, sayangi dan kasihi dia. Dia dalam mati. Coba kalau saya bilang saya mengasihi saudara, tapi saya pilih yang tampung di mana? Saya mengasihi saudara, padahal saya cuma mengumpulkan harta, mana nggak benar. Tapi cinta itu adalah garis miring pengorbanan. Cinta garis miring pengorbanan, dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata cinta bahwa dia telah berkorban. Ada orang laki-laki, aku cinta sama kau, beli bakso aja nggak mau. Betul nggak cintanya itu? Betul nggak Pak cintanya? Betul nggak cintanya? Cinta palsu. Aku cinta sama kau, tapi kirim saja nggak datang jemput. Apalagi? Cuma kirim saja nggak datang, padahal berkata aku cinta kau, sayang. Aku sayang yang. Tapi kirim saja nggak datang betul. Dia besokkan, dia datang. Kalau berbicara soal cinta, harus ada pengorbanan. Dek duduk dek. Itu mamanya siapa itu? Tertib di rumah Tuhan sayang. Jadi yang terakhir saudara, cinta itu garis miring pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta itu bohong. Tanpa pengorbanan, cinta itu rayuan palsu, gombal palsu. Tapi kalau ada pengorbanan, baru itu benar-benar cinta. Dan cinta itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus, mengorbankan dirinya. Kalau mengorbankan hartanya mungkin banyak, mengorbankan
ya segala macam yang dia punya mana. Tapi mengorbankan diri itu jarang dan sangat jarang. Hanya ada Tuhan Yesus. Boleh tanya nggak Pak? Belum. Ayat ini khotbah benar-benar tepat. Roma 5 ayat 8. Lima ya Pak. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Dia menerima kita masih berdosa. Udah kita berdosa, baru kita datang minta ampun sama Dia dan Dia terima, Dia ampuni kita. Dia bukan cuman Dia terima, tapi Dia bawa masuk ke dalam rumahnya. Amin. Makanya saudara, jangan pernah tawar hati, jangan pernah ragu, jangan pernah bingung. Hidupku kok begini-begini terus. Ingat, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Yesus nggak punya rumah. Masa kita mau lebih hebat dari Dia? Ada orang yang pakai ayat, dia miskin supaya kita jadi kaya. Betul itu ada ayatnya. Tapi ada orang yang melulu dalam ayat itu. Padahal Tuhan berkata, aku mau ikut engkau. Domba ada meletakkan kepalanya, aku tidak ada tempat meletakkan kepala. Nah saudara, kenapa saya begitu senang bersama saudara? Kita sama nggak punya rumah, kita sama nggak punya harta. Cuman mataku tertuju pada 1000 tahun damai. Amin. Jangan tawar hati, jangan pernah bimbang, jangan pernah mundur. Ikut Tuhan Yesus ada lagu ini, seperti Yesus. Tapi Dia mau kaya raya. Emang Yesus kaya raya? Yesus menderita dan kokoh, berakhir dalam kematian, kebangkitan. Itulah tujuan hidup kita. Kita dan mati dan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Kalau soal harta itu karunia Tuhan kok. Kekayaan itu Tuhan memberi kekayaan dan Tuhan memberikan kemiskinan. Enggak salah kaya, enggak salah kaya. Tapi bukan itu tujuan. Amin. Tujuan kita adalah 1000 tahun damai. Pakai apa ke sana? Pakai iman, bukan pakai harta. Ibu, ada yang mau tanya Bu? Sudah 20 menit. Ya, Pak, mau tanya. Kan Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati untuk menyampaikan mati yang masuk ke alam orang mati itu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya saja kepadanya pada saat mereka masih hidup, atau semua orang mati. Nah, ini sebenarnya pelajaran lain. Itu dia menanya, Dia turun ke dunia orang mati untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihannya. Jadi tidak semua ya Pak? Enggak. Dia harus mati dan turun ke dunia orang mati untuk menyampaikan kepada orang-orang pilihan. Saya pernah berkata, Tuhan Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Bersyukurlah kalau sudah jadi orang Kristen. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau kita kuat, bukan karena kita hebat merangkul Tuhan, tapi karena Tuhan merangkul kita. Ini pelajaran nancap sekali dalam jiwa kita saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Mana Pak Gideon orang Gendung Kenangan? Pak Diki. Pak Diki. Libur Pak. Libur. Tidur. Libur. Coba aku libur sekali-kali ya. Amin. Ada yang bertanyakan, Evan. Orang Batak kan, sona sing pamereng, sona sayang tuau. Yang lain nggak tahu ya itu bahasa Ibrani. Jadi saudara, apapun hidup ini kita senyumin aja. Kenapa? Karena mata kita 1000 tahun damai. Kalau cuma di dunia ini, waduh, terlalu banyak.
Orang Alkitab berkata, di dunia telah diberikan, iblis telah diberikan kuasa di dunia ini kok. Dunia telah dikuasai iblis kok. Sementara banyak orang Kristen mah, punya ini, enggak. Tujuan kita, harapan kita dalam 1000 tahun namanya dan tercipta pada masa sekarang. Perbuatan kita dalam Alkitab berkata, maka engkau akan menerima upahmu sesuai dengan perbuatanmu. Amin. Perbuatan kita bukan untuk masuk surga, tapi perbuatan kita, amal soleh kita akan terima dalam 1000 tahun namanya. Seperti dalam doa saya itu, dalam doa udah berapa tahun lalu, mungkin di dunia ini punya mobil, punya rumah, ganti-ganti, tapi dalam 1000 tahun namanya cuma tukang parkir tok. Kasihan. Ya apa boleh buat? Yang penting masuk 1000 tahun namanya orang percaya Tuhan Yesus kok. Tapi kita mau terlalu tinggi harapanku, terlalu tinggi harapanku. Kita mau memerintah bersama Tuhan Yesus. Kita mau memerintah bersama Tuhan Yesus. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Kita mau memerintah bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan Alkitab berkata, mereka yang menderita oleh karena nama Yesus, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapat. Tenang saja. Kebohongan, kemunafikan, tipu daya tinggalkan. Mungkin kau akan masuk 1000 tahun damai walaupun tukang tipu masuk, tapi itu tadi jadi tukang parkir, kasihan. Amin. Udah ya, aku udah capek berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia mengerti bahasa dan dia tahu apa keluh kesah kita. Saudara, aku masih pakai tongkat dan belum lancar ngomong. Harus jadi anak kos kena sendiri. Tidak ada lagi yang pedulikan. Cuma Tuhan Yesus yang peduli. Bertahan sampai sekarang hanya karena Roh Kudus. Dia tahu air mataku, dia tahu keluh kesahku, dia tahu jeritanku. Saudara, bukan cuma jeritanku, tapi jeritanmu juga dia tahu. Teriakanmu dia tahu. Air matamu dia baca. Dia ada dan tidak pernah berubah. Tahun 2012 saya kos
Sementara harus makan ke warung saya belum kuat. Di situ saya sakit mah parah. Tapi Tuhan tolong sampai sekarang. Sebab apa? Tuhan Yesus setia. Dan dia tidak pernah gagal pada rencananya. Dia harus menyelesaikan apa tugasnya. Dan sudah kualami saudara, sudah bisa kusaksikan Tuhan Yesus baik. Dia mengerti bahasa air matamu, dia mengerti keluh kesahmu, dia mengerti deritamu. Saat engkau sendiri dan tersendiri di kamarmu, yakinlah Tuhan Yesus tahu. Ketika dia tahu arahkan matamu, saya tahu namanya. Kalau di dunia ini mungkin cuma air mata tidak apa-apa, tapi ada 1000 tahun damai engkau dari tempat engkau tersenyum dan gembira karena Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Haleluya. Saya minta salah satu bapak atau ibu yang mengerti firman Tuhan, yang ingin menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, saya udah maju ke depan. Saya udah maju ke depan. Jangan tunggu orang lain. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, langkahkan kakimu. Tuhan ingin mendengarkan suaramu. Saya mudah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebagai manusia tidak setia. Kami sadar kami selalu melawan kehendak Tuhan. Tapi dengan sekali lagi Tuhan mengajar kami supaya kami setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu Pendeta Damani menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Tuhan, hamba tahu bahwa Tuhan mengajar kami supaya kami setia di setiap langkah-langkah hidup kami. Kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami manusia yang selalu berbuat dosa kepadamu lewat tindakan-tindakan kami yang tidak sepantasnya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya karena Engkau setia kepada kami dalam langkah hidup kami yang kami tidak setia Tuhan. Tetapi Engkau setia kepada kami karena kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, kami berdoa agar kami belajar akan kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya waktu-waktu mendatang Tuhan, kami menjadi orang yang militan dan setia kepada Tuhan. Amen. Dalam menghadapi segala masalah dalam hidup kami Tuhan, kami tetap setia sampai kapanpun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami menjadi orang yang setia, pintu surga akan terbuka bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.